Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Agus Maulana. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Sumber, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2530112566. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMP Negeri 1 Sumber pada kelas 8 dengan materi sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelum memulai ke pembelajaran, baik, kita berdoa dulu ya semuanya. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Baik, untuk semuanya ya, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar dulu ya, kabar kalian. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, sehat semuanya. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita ke pembelajaran, coba Bapak akan mengecek kesiapan kalian. Coba dicek seragamnya. Yang laki-laki sudah dimasukkan semuanya, silakan. Yang perempuan dicek bednya, apa namanya, lengkap semuanya? Ya, alhamdulillah lengkap ya. Coba dilihat di kolong mejanya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Sudah dipiketkan kelasnya? Sudah. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu ya. Mengabsen dari kelas 8E ya. Absen yang pertama Adelia Putri Azahra. Hadirah. Ya. Terus Afifah Alefia Azahwa. Hadirah. Ya. Aisyah Aila Putri. Hadirah. Ya, ada. Alicia Tifania Arianto. Tadi ada beberapa teman kita yang tidak hadir, ya mungkin karena sakit ya. Kita doakan bersama-sama supaya teman kita semua di kelas 8A ini bisa bergabung di pembelajaran berikutnya ya. Nah, yang selanjutnya anak-anak semuanya, dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme di dalam diri kalian. Nah, di sini nanti Bapak ada tayangan untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan Kansa untuk ke depan. Yang lainnya silakan untuk berdiri ya. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Silakan yang lainnya duduk. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional ya, dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri kalian. Karena kalian semua di sini hidup di Indonesia. Nah, yang selanjutnya, oke, untuk anak-anakku semuanya, kemarin ya kita sudah belajar tentang materi apa? Dan ya, amanah dan
dan jujur. Nah, materi yang selanjutnya tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Nah, di sini perhatikan dulu ya. Bisa dilihat? Belum muncul ya gambarnya? Nah, ini. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik dulu. Nanti di sini ada gambar. Silakan gambar itu kalian amati ya. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Silakan diamati. Ini peristiwa apa ya? Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, fenomena apa saja yang ada di ketiga gambar tersebut? Siapa? Ya, Zahra. Fenomena apa saja? Yang pertama itu fenomena sholat istisqa. Ya. Yang kedua itu sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Dua, pernahkah kalian melaksanakan sholat dari ketiga peristiwa tersebut? Ya, bermacam-macam ya. Ada yang pernah, ada yang belum. Oke, tidak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran dengan Bapak tentang materi ini, kalian pasti akan bisa melaksanakan ketiga sholat tadi. Nah, mengetahui fenomena tersebut, siapa? Kenapa sih kok penting sekali mengetahui fenomena ini? Ya, Egi, silakan. Kita dapat mengetahui kebenaran Allah. Ya, oke. Nah, persepsinya itu kalian tepuk semangat. Sudah tahu semuanya ya? Ya. Oke, siap yang keras suaranya. Oke. Tepuk semangat. Ya, tujuan pembelajaran dari materi yang nanti akan kita pelajari tentang sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Di sini kalian nanti dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana, sholat jenazah, istisqa, beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar, menjalankan ketentuan agama sesuai syariat. Nanti akan dapat menyebutkan ketentuan maupun hukum sholat gerhana, jenazah, istisqa sesuai syariat Islam. Berancang sebuah proyek. Ya, nanti akan mempraktekkan ketiga sholat tadi, sholat jenazah, sholat istisqa, dan sholat gerhana. Silakan simak baik-baik ya. Tata cara pelaksanaan sholat istisqa. Berikut ini di antara tata cara pelaksanaan sholat istisqa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, sholat istisqa dilakukan 2 rakaat. Tidak hanya sholat istisqa saja yang akan kita pelajari kali ini, tetapi ada 2 sholat lainnya, yaitu sholat gerhana dan sholat jenazah. Nanti di sholat jenazah itu akan ada tayangan video ya, yang mana video itu sebuah video motivasi yang nanti akan Bapak kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mengenal tentang sholat gerhana. Nah, di sini sholat kusuf dan sholat khusuf. Awas, ada 2 istilah. Yang pertama sholat kusuf pakai kaf, yang kedua itu sholat khusuf pakai huruf kho. Nah, coba kita lihat ya ke slide yang selanjutnya. Nah, di sini mengenal sholat gerhana. Ya, di sini pengertian dalam fikih itu diambil dari bahasa Arab kusufain. Apa sih artinya kusufain itu? Artinya sholat 2 gerhana. Nah, berarti ada 2 gerhana. Gerhana apa saja nih? Gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya, kalau gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf pakai kho. Ya, tata cara penyebutannya pakai kho. Sholat khusuf. Nah, lalu fenomena yang kedua itu ada sholat gerhana matahari. Yang selanjutnya hukum. Nah, sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran, kalian juga bisa nanti menyebutkan hukum dan menjelaskan tentang hukum. Nah, di sini ada hukumnya. Hukum sholat gerhana itu apa sih? Yaitu sunnah mu'akad hukumnya. Nah, silakan. Ini nanti Bapak kaitkan dengan materi yang sekarang ya. Atau materi yang hari ini kita pelajari. Nah, coba kalian renungkan ya,
ketika seorang ayah yang tadi berusaha untuk menghidupi anaknya, suatu nanti ayah kita atau ibu kita itu meninggal dunia, nah kalian yang harus dilakukan kalian itu apa? Melaksanakan? Ya, melaksanakan sholat jenazah. Nah, seperti itu. Itu Bapak kaitkan dengan video motivasi tadi dengan materi yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya Bapak akan bagi 3 kelompok ya di kelas 8E ini. Oke, sepertinya ini sudah duduk berkelompok ya? Oke, sudah duduk berkelompok. Oke, sekarang Bapak tunjuk ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, sebelum kalian melaksanakan sebuah proyek, silakan kalian mendesain dulu dan memahami isi dari LKPD yang Bapak bagikan ya. Silakan ya dipahami terlebih dahulu. Silakan, ini untuk kelompok 3 dipahami dulu ya, silakan didiskusikan. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok 1 ya. Itu ada perintah untuk kalian membuat sebuah proyek, tetapi harus dirancang dulu ya. Silakan, harus dirancang terlebih dahulu. Silakan dirancang. Nah, setelah dirancang, silakan, ini ada kertas yang nanti kalian untuk mendesain hasil dari proyeknya. Silakan ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Silakan ya. Silakan diskusi, kita sepakati ya untuk bikin proyek berapa menit? 10 menit. Ya, Bapak batasi saja ya, berapa menit? 10 menit ya, atau paling lama 15 menit lah. Silakan untuk diskusi dan langsung untuk membuat proyeknya. Silakan. Peralatannya lengkap, coba Bapak lihat. Ada pensil, spidol. Oh ya, udah lengkap ya kelompok 3. Oke. Kelompok ini lengkap peralatannya? Gunting ada, spidol banyak, lem ada ya. Oke, sok silakan. Kelompok 1 ingat ya tentang sholat gerhana. Kelompok 2 tentang sholat. Kelompok 3 tentang sholat. Ya, silakan didiskusikan. Sok. Nanti sambil Bapak memonitoring ya. Ini sholat istisqa ya. Pengertiannya, niat, tata caranya ada ya. Oke, sip. Bagus ya. Tinggal dibaca-baca materinya ya buat nanti diuji hasil proyeknya ya. Ya. Tinggal dicantumkan saja. Ya, silakan. Mana coba lihat kelompok 3 tentang sholat jenazah. Iya. Coba pengertiannya ada, hikmahnya ada, tata caranya ada. Sama-sama ya. Tuh, SBT banyak. Ya. Gerak. Ya. Kita presentasi ya. Kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk ke depan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sholat gerhana.
Sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf, sedangkan sholat gerhana matahari disebut dengan sholat kusuf. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Sholat gerhana disunahkan dilaksanakan secara berjamaah. Waktu pelaksanaan sholat gerhana yaitu selama terjadi gerhana. Sholat khusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana bulan hingga bulan nampak kembali seperti semula. Sedangkan sholat khusuf dilakukan pada waktu gerhana matahari. Ini ada tata cara sholat gerhana. Yang pertama ada niat sholat gerhana. Utama yaitu niat sholat gerhana bulan yaitu Usolli sunnatal khusyufi rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. selanjutnya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lalu kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah berta'awuz, lalu membaca surat Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran. Kemudian ruku sambil ruku. Allahu Akbar. Lalu bangkit dari ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Setelah itidal baca surat Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran. Kemudian ruku kembali yang lebih pendek dari ruku sebelumnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dari materi yang kami jelaskan, ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Apa hikmah sholat gerhana? Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hikmah sholat gerhana ada meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui gerhana sebagai fenomena alam dan bukti kekuasaannya. Yang kedua, sholat gerhana adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pengingat hari akhir. Yang keempat, menghapus kemusyrikan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan diri. Dan yang terakhir adalah termotivasi mempelajari sains dan teknologi untuk memahami kondisi dan gejala alam semesta. Ya, tepuk tangan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sini, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema sholat istiqo. Yang pertama ada pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istisqa dilaksanakan sebanyak 2 rakaat di lapangan terbuka dengan disertai khutbah. Yang kedua, niat sholat istisqa. Usolli sunnatal istiqai rok'ataini ma'mumalillahi ta'ala. Artinya, aku berniat melakukan sholat meminta hujan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, ada tata cara sholat istiqo. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan 5 kali pada rakaat kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surat atau ayat Al-Quran. Yang kelima, ruku. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud 2 kali. Ke-8, bangkit dan melakukan rakaat kedua. Ke-9, pada akhir rakaat ditutup dengan salam. Dan ke-10, dilanjutkan dengan khutbah. Pesan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Silakan dari kelompok 1. Apakah sholat istisqa bisa diulang-ulang jika hujan belum turun? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya iya boleh selama hujannya masih belum turun. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah dengan cara berdiri dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Sholat jenazah hanya dilakukan untuk menyolati jenazah muslim. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Sholat jenazah juga memiliki keutamaan yang besar. Oleh karena itu, sholat jenazah harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Tata cara sholat jenazah, yaitu jenazah diletakkan di depan orang yang akan menyolatkan. Apabila jenazah laki-laki, imam sholat berdiri sejajar dengan kepala jenazah. Bila jenazah perempuan, imam sholat berdiri sejajar dengan perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan, diikuti makmum dengan jumlah shaf diusahakan menjadi 3 baris. Niatnya yaitu melaksanakan sholat jenazah. Lafal niat sholat jenazah sebagai berikut: usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati imaman ma'muman lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu takbir pertama, yang membaca takbiratul ihram, yaitu mengucap Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan seperti pada sholat fardu. Setelah takbir pertama, musolli membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, mengucap kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Bacaan setelah takbir kedua sebagai berikut: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang takbir yang ketiga, mengucapkan kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Bacaan takbirnya yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang takbir keempat, mengucapkan kalimat Allahu Akbar sambil berdiri dan mengangkat kedua tangan. Bacaannya adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Selanjutnya salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tertib dan urut. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Mengapa kita sebagai umat muslim disunahkan untuk menghadiri sholat jenazah? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 karena sebagai bentuk penghormatan terakhir. Nah. Tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan mengevaluasi hasil dari proyek kalian masing-masing dari tiap kelompok. Coba Bapak lihat dulu dari kelompok 1 ya. Boleh ya dilihat ya. Ini untuk kelompok 1 dari segi materi itu sudah bagus ya, ada penjelasannya, lalu ada gambar fenomena gerhananya, lalu ada tata caranya. Nah, di sini tadi kan disebutkan ya hikmahnya ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya ditambah di proyeknya bagian hikmah dari sholat gerhana. Itu untuk kelompok 1 ya. Silakan.
Untuk kelompok 2, coba Bapak lihat ya. Nah, untuk kelompok 2 di sini ada pengertian, lalu ada niat juga, tata caranya ada, hikmahnya juga ada. Nah, mungkin nanti kalian dari kelompok 2 bisa menambah dalil tentang sholat istisqa. Silakan nanti bisa ditambahkan ya. Oke, ini silakan ada evaluasi sedikit. Ya, silakan disimak baik-baik ya dari evaluasinya. Bentar ya. Nah, ini evaluasinya ya. Silakan kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Aisyah, silakan maju ke depan. Silakan. Di tab ya gambarnya atau papan tulisnya, silakan pilih nomor berapa. Ya. Ya, ini nanti secara acak ya. Nah, ada berapa takbir di rakaat pertama pada sholat istisqa tadi? Ada berapa? 7. Iya, ada 7. Betul ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan. Ya, silakan untuk maju ke depan. Silakan. Bisa dipilih dari nomor 1 sampai nomor 10 karena nomor 5 sudah terbuka. Silakan pilih nomor 2. Silakan. Ada berapa takbir di rakaat kedua pada sholat istisqa? Ada 5 takbir. Ya, ada 5 takbir. Betul semuanya? Oh, tepuk tangan. Ya. Silakan duduk kembali. Nah, yang selanjutnya kelompok 3, silakan. Silakan maju kelompok 3. Silakan maju. Silakan dipilih nomor 1, nomor 3, nomor 4, 6 sampai 10. Silakan bisa di-tap layarnya. Nomor 8. Bacakan niat sholat istisqa. Silakan. Iya, betul? Oke, tepuk tangan. Ya. Oke, semuanya itu jadi evaluasi dari pengetahuan tentang materi hari ini. Nah, yang selanjutnya kita akan menyimpulkan ya hasil dari pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Bapak yang menyimpulkan, dari teman-teman semua, silakan siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Puja dulu. Jadi pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bahwa setiap peristiwa seperti peristiwa gerhana matahari, kekeringan, ataupun ada jenazah yang meninggal, kita dapat melakukan sholat, yaitu sesuai dengan apa yang terjadi. Oke, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya siapa? Selanjutnya silakan. Selanjutnya iya, silakan Ade. Silakan. Dari pelajaran ini kita jadi tahu tata caranya, pengertian, arti dari ketiga sholat tersebut. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke. Kalian tadi mempelajari ketiga sholat itu, kalian jadi tahu ya bagaimana sih tata cara sholat jenazah yang tadinya mungkin kalian hanya ikut-ikutan, sekarang kalian tahu. Jadi di dalam sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Lalu di dalam sholat gerhana juga sama ya, ada 2 rakaat yang mana pada rakaat pertama itu kalian nanti akan membaca 2 kali surat Al-Fatihah. Begitupun di rakaat yang kedua. Nah, nanti jumlah keseluruhan membaca surat Al-Fatihahnya itu ada 4 kali membaca surat Al-Fatihah. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menanyakan perasaan kalian terhadap pembelajaran atau proses pembelajaran kali ini. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan. Perasaan saya senang karena saya bisa mengetahui bahwa adanya sholat gerhana bulan atau matahari, ada sholat jenazah dan sholat istiqo. Saya juga senang kan di pembelajaran kali ini saya dapat menonton video yang saya jadi paham gitu, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itu harus disyukuri, maupun itu ujian yang sangat berat pun kita tetap harus mensyukurinya. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, nanti ketika kalian belum paham materi tentang ini, yang mudah-mudahan sudah paham semua, nanti silakan kalian bisa
membaca latihan-latihan yang ada di buku latihan PAI. Entah itu dari buku perpus ataupun buku pegangan lainnya. Silakan, di sana banyak soal-soal tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Untuk pembelajaran kali ini, untuk materi besok atau minggu depan, itu nanti Bapak akan mengajak kalian untuk praktek. Praktek apa? Praktek 3 sholat yang tadi. Sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Siap semuanya? Siap! Oke, kalau sudah siap, akhirnya kita sudah selesai ya di ujung pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Setelah mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 8E hari ini terima kasih banyak untuk proses pembelajarannya. Nanti kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.